Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Gimana sih rasanya naik biang lala terbesar di bumi ini yang tingginya mencapai 210 meter? Naik komedi putar di pasar malam aja sampai nangis saya, apalagi ini Pak. Saking besarnya, besi baja yang digunakan untuk membuat kincir ini 2 kali lebih banyak dari besi yang digunakan pada Menara Eiffel. Besi yang berat itu dirakit di atas pulau buatan, dan mereka harus mengangkat batangan besi super besar dengan kren yang juga sangat besar sehingga membuat manusia terlihat seperti semut. Komponen ini dirakit dan dilas menjadi biang lala tertinggi di dunia. 15 triliun rupiah dikeluarkan, tapi begitu udah jadi, hal tak terduga malah terjadi, di mana biang lala ini malah berhenti berputar tanpa alasan yang jelas, dan ia terbengkalai selama bertahun-tahun. Ada masalah apa sih dengan proyek raksasa ini? Mari kita telusuri bersama apa penyebabnya di video selengkapnya. Gunung ini sangat tinggi dan besar. Jika seandainya kita taruh di atas Pulau Jawa, maka gunung itu akan menutupi setengah dari Pulau Jawa. Belum ada satu orang pun yang mampu sampai ke puncak gunung ini. Mungkin itu karena tingginya mencapai 21,9 km Pak, dan lebarnya mencapai 600 km. Lantas, apa saja kesulitan yang dihadapi ketika kita ingin mendaki di gunung itu? Pertama-tama, kamu harus menaiki tebing yang hampir vertikal, setinggi 6-10 km. Tingginya udah kayak menaiki Gunung Everest ini. Iya, tetapi itu kamu baru menaiki kaki gunungnya saja. Kamu masih harus berjalan sejauh 300 km ke puncak gunung. Perjalananmu masih sangat panjang kocak, dan tantangan lain masih sangat banyak. Terus bagaimana cara kita sampai ke sana? Ya cek aja sendiri. Dan inilah Gunung Olympus, gunung berapi tertinggi di tata surya yang terletak di planet Mars. Ada yang mau ke sana? Enggak ah, kita terlanjur nyaman hidup di bumi. Inilah akibatnya jika laut dikeringkan, sangat berbahaya. Laut Aral yang menjadi tempat bagi warga mencari penghidupan dengan menangkap ikan, kini sudah kering dan menyisakan lubang yang besar. Airnya kemana bang? Ke Jonggol, airnya dialihkan ke padang pasir. Niatnya sih agar padang pasir ini bisa subur dan warga bisa bertani di gurun pasir. Tapi bukannya begitu, laut yang kering ini menyisahkan garam beracun yang sangat berbahaya. Dan kocaknya, garam beracun itu berterbangan di tiup angin kemudian berjatuhan di perkebunan yang sudah dibuat ini. Akibatnya, pertanian mereka menjadi gagal. Di sini mereka bilang, capek ah, mending balik lagi jadi nelayan. tapi begitu mereka mau cari ikan di Laut Aral, lautnya udah kering. Ikan-ikannya pun sudah menjelma menjadi ikan kering berkepala dua. Sebenarnya masih banyak sekali dampak buruk lainnya yang terjadi akibat keringnya laut ini. Maju mundur, kena mundur. Warga pun berusaha mengisi kembali laut itu dengan buang air di situ. Maksudnya, mengalirkan air ke situ. Tapi apakah ini berhasil atau malah tambah parah? Kenapa kapal besar ini dipotong-potong bang? Padahal kan masih bisa diperbaiki. Bukan masalah perbaikinya bu, tapi masalah biayanya. Makin tua usia kapal, maka makin banyak pula biaya perawatannya. Sama kayak kamu. Apa maksudmu? Enggak. Pemilik kapal akan serba salah jika punya kapal tua yang terbengkalai. Mau dipakai, tapi sudah tua. Mau disimpan, malah disuruh bayar parkir, bayar pajak, dan lain-lain. Daripada keluar uang terus, mending itu kapalnya didaur ulang saja bu. Gimana caranya? Pertama-tama, kapal tua itu kita naikkan ke pantai. Setelah itu, dipotong-potong menggunakan obor las. Lambung kapal dibelah dari dalam. Bagian-bagian itu dipotong lebih kecil lagi oleh pekerja lain. Setelah itu dibawa ke pabrik besi untuk dileburkan dan diubah menjadi besi yang baru dan siap pakai. Satu kapal besar biasanya digerogoti oleh 1.000 sampai 2.500 pekerja dan mereka butuh waktu hingga 1 tahun lamanya hingga kapal itu benar-benar habis tak bersisa. Emang berapa sih keuntungan yang bisa didapatkan ketika mendaur ulang kapal? Silahkan dibaca dulu rinciannya bu. Kalau mau informasi yang lebih lengkap silahkan cek video itu.